Kita akan segera membahas tentang bagaimana baptis 7 kali. Kristen macam apa ini yang dialami oleh seorang mualaf Jesslyn? Mari kita saksikan bagaimana Jesslyn mengaku baptis 7 kali. Dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali? Ya. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Ya. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Nah, yang di member-member itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Ya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah. Kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Seingat saya nama saya itu ada Esther. Ya, Esther. Satu tuh Esmeralda. Satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Berarti yang komentar seperti itu mainnya kurang jauh ya? Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali lebih? Oh, bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang, saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi jangan berpikir, dulu dibaptis oleh pendeta A, pendeta nggak kudus, ini pendeta B yang lebih kudus. Itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, malam ini, saat ini juga Andre Tunggal live streaming ya. Setelah saya pulang taraweh, saya temukan ada streaming di channel Andre Tunggal, masih membahas tentang mu'alaf Jesslyn. Dan kali ini pembahasan diulang-ulang kembali. Setelah kemarin sudah dibahas oleh Andre Tunggal, kini diulangi kembali, yaitu tentang baptis 7 kali yang dialami oleh mu'alaf Jesslyn. Oke sahabat, sebelum kita reaction, mari kita putarkan video dari channel Andre Tunggal di konten terbarunya yang sedang live streaming saat ini. Menyebut cara pikir yang bodoh adalah hal yang sah-sah saja, karena yang saya sedang kritisi adalah cara pikirnya dan bukan orangnya. Ya, jadi saya berharap Anda nggak baperan, kaum lompat pagar nggak usah baperan kalau saya mengatakan bodoh cara pikir kalian ya. Sebenarnya siapa yang baperan itu? Bukankah Andre Tunggal sendiri ya? Dengan kemunculan terbaru dari mu'alaf Jesslyn yang memberikan kesaksian kronologi awal beliau menjadi mu'alaf dan juga menceritakan kisahnya sejak kecil yang sudah didoktrin akan kebencian terhadap Islam dan akhirnya membongkar aib gereja. Nah, di sini sangat terlihat justru Andre Tunggal ini yang baperan. Dan untuk kesekian kalinya Andre Tunggal menuduh mu'alaf Jesslyn dan juga umat Islam dituduhnya kaum lompat pagar. Tetapi sejatinya di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Andre Tunggal sendiri yang berusaha memagari domba-domba agar tidak lompat pagar. Lalu berikutnya, kita akan segera membahas tentang bagaimana baptis 7 kali. Kristen macam apa ini yang dialami oleh seorang mu'alaf Jesslyn? Mari kita saksikan bagaimana Jesslyn mengaku baptis 7 kali. Dibaptis 7 kali. Benar 7 atau 9? 7 kali. 7 kali. Kenapa itu? Ada apa itu? Nah, ini untuk dasar fondasinya ya. Kok bisa ada orang yang dibaptis berkali-kali? Ya. Ini karena posisinya saya bukan masuk sebagai orang awam. Saya masuk sebagai part dari penyembah. Penyembah tertinggi. Karena di gereja itu hal yang paling khusyuk, hal yang paling penting adalah keseluruhan proses ibadah tersebut. Nah, yang di member-member itu semuanya itu harus sudah dikuduskan istilahnya. Kenapa saya harus dibaptis sampai 7 kali? Karena saya yang memegang setengah dari alur penyembahan dan setengah dari ibadah.
kalian bisa mengerti khotbah atau tidak, kalian bisa hati kita akan bisa terbuka untuk bisa mendengarkan khotbah dengan baik adalah jika penyembahannya itu benar dan tepat. Nah, itulah kenapa saat saya berpindah gereja dan di situ saya memegang posisi pianis utama, saya harus dibaptis ulang. Itu kenapa saya bisa baptis sampai 7 kali dan punya 7 nama baptis yang berbeda. Seingat saya nama saya itu ada Esther, satu tuh Esmeralda, satunya lagi Elianos atau sesuatu. Saya lupa. Yang ketiga saya lupa. Berarti yang komentar seperti itu mainnya kurang jauh ya? Ya komentar seperti itu awam. Kita disebut main kurang jauh, bro. Kita disebut awam, bro, sama Jesslyn. Mualaf Jesslyn ini mengaku sudah dibaptis 7 kali karena dia adalah bagian penyembahan tertinggi katanya ya. Jadi Jesslyn ini percaya bahwa dia harus dibaptis. Kalau teman-teman mendengar apa yang dia baru sebutkan, dia percaya bahwa dia harus dibaptis ulang setiap kali pindah gereja dan pindah pelayanan. Mualaf Jesslyn dibaptis sampai 7 kali. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Sudah kita dengarkan penuturan dari Mualaf Jesslyn sendiri ya. Harusnya Andre Tunggal ini introspeksi diri. Kenapa di dalam gereja bisa terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Jesslyn ini? Dan ini membuktikan bahwa memang Andre Tunggal ini awam dan mainnya kurang jauh. Terbukti dengan statement dari pendeta senior, Pendeta Erastus Sabdono, tidak ada masalah dibaptis 2 kali, bahkan lebih tidak ada masalah. Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali lebih? Bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang, saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi jangan berpikir, dulu dibaptis oleh pendeta A, pendeta nggak kudus, ini pendeta B yang lebih kudus. Itu tidak boleh. Nah sahabat, kita juga akan tampilkan kembali ya, kita akan ulang-ulang terus ya tantangan debat dari Mualaf Jesslyn menantang debat tatap muka kepada pendeta Andre Tunggal, dan ternyata jawaban dari pendeta Andre Tunggal hanyalah muter-muter, ngeles, dan intinya dia tidak berani saat ditantang debat terbuka oleh Mualaf Jesslyn. Nggak tahu, dia reaction terus, dia pantau terus kami. Saya mau debat sama Andre Tunggal, mau tatap muka langsung tapi ya. Betul. Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cici, bersedia nggak? Betul, saya bersedia. Bersedia? Bersedia. Masalahnya Pak Andre Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang, nggak pernah mau. Ya, ini orang beneran atau orang-orangan? Oh, saya kan orang-orangan. Tapi harusnya bangga dong. Iya. Dengan kita berdebat seperti itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga dan saya tahu itu benar. Dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andre. Jika memang ingin melakukan perbandingan agama, harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita bertanggungjawabkan dengan baik. Ini ada tantangan dari Cici Jesslyn. Kalau Anda tidak berani, ya berarti kesimpulannya apa? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Kembali untuk kesekian kalinya kita harus kasih support kepada pendeta Andre Tunggal. Kita kasih semangat agar dia berani menerima tantangan debat terbuka, debat tatap muka dengan Mualaf Jesslyn. Ayo pendeta Andre Tunggal, kamu bisa tunjukkan kebenaran ajaran agamamu melalui debat terbuka, debat tatap muka yang dilayangkan oleh Mualaf Jesslyn. Jangan bikin malu. Dan Anda harus bertanggung jawab dengan segala apa yang Anda lakukan, karena selalu mereaction video-video dari channel Ustadz Ipung Atria. Ayo tunjukkan bahwa Anda gentle, Andre Tunggal. Saya tidak perlu mendebat karena debat bukan penentu kebenaran. Debat yang ada di sini, yang saya lihat debat agama yang ada di Indonesia, banyak kan kampungan semua. Debat-debat yang gak ada gunanya, di mana kalian berlaku dengan cara yang tidak semestinya dalam debat. Dan buat saya, buat apa buang-buang waktu? Nah, kaitannya dengan jawaban dari pendeta Andre Tunggal yang intinya dia tidak berani berdebat dengan Mualaf Jesslyn ya. Kita akan bacakan komen-komen dari para sahabat-sahabat yang sudah menuliskan komentarnya di channel ini ya, di channel Bintang Mualaf. Terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Sesekali saya akan membacakan komentar dari Anda semua. Dari Dadang Rahmat, oh salah kamu Andre, debat justru untuk menentukan kebenaran. Itu mah kamu takut karena merasa ajarannya memang gak bener. Selanjutnya Pak Andre Tunggal itu takut akan kebenaran, jadi kayaknya ngumpet terus.
Ya seperti itulah, ngeles ngalor ngidul tapi ujung-ujungnya nggak berani juga. Ada lagi dari Putra Pratama Dinata, Andre Tunggal lebih suka berdialog dengan tembok karena lebih efektif dan efisien. Ya memang seperti itu ya kenyataannya. Dari Asmadi Madi, kalau berani berarti punya alasan yang tepat, kalau takut debat berarti tidak punya dalil yang tepat. Selanjutnya dari Oku Coy, Andre, Lois, Didit, Koar-koar, gede mulut, nyali, ciut. Oke Bang Oku ya, memang benar realitanya seperti itu. Selanjutnya dari Rayeng, Andre harusnya malu, gak usah ngomong macem-macem. Betul, kalau sekalian ngomong gentle, saya nggak berani, saya takut. Sudah clear ya, urusannya clear, tidak perlu koar-koarnya dilanjutkan ya. Dari Pepen Effendi, Andre Tunggal bingung kalau dikasih dalil, sedang dia cuma pakai asumsi. Selanjutnya dari Ituk Siring, debat itu menambah wawasan, kenapa harus takut membicarakan kebenaran? Lanjut dari Angga, kenyataannya memang begitu, realitanya memang banyak mu'alaf cerdas-cerdas lagi. Dari Mas Hadi, Andre Tunggal takut malu, yang pada akhirnya malah memalukan. Dari Muhammad Yusril, daripada debat dengan Andre, mending Andre Tunggal ini meluruskan dulu gereja-gereja yang dimaksud Cici Jesslyn. Nah ini masuk akal juga ya, dia harusnya konfirmasi, klarifikasi, cari tahu dulu tentang apa yang tadi dibilang oleh Jesslyn ya, tentang dia dibaptis 7 kali, tentang pengakuan dari Jesslyn yang sejak kecil ditanamkan doktrin kebencian terhadap agama Islam, dan selanjutnya mu'alaf Jesslyn membongkar aib gereja. Selanjutnya dari Justin Adrian Harahap, hahaha, komen Andre Tunggal sangat membagongkan. Kalau bilang gak perlu debat, ngapain dia rajin mereaksi video-video dari umat Islam? Dari Malik Cendol, betul kata Andre, beda makhluk, domba versus manusia, mustahil. Lanjut dari Supri Supriyadi, agar tidak kampungan, bagaimana kalau pendeta Andre Tunggal yang membuat sistem debatnya, sehingga debat bisa terwujud. Semoga debat offline-nya bisa terwujud ya Pak Pendeta, amin ya robbal alamin. Nah ini ditawarkan kepada pendeta Andre Tunggal agar tidak dikira kampungan, maka konsepnya seperti apa, ini mengusulkan agar dibikinkan oleh pendeta Andre Tunggal. Dari Yusuf Hadiat, Andre bilang buat apa debat, buang-buang waktu. Gak salah tuh bro, kalau gitu buat apa kamu menanggapi Jesslyn yang mu'alaf? Apa gak buang-buang pikiran dan waktu? Hehehehe, bilang aja langsung, aku takut, selesai. Betul bang, bilang takut, selesai sudah. Dari Zaker, hahaha, Andre nggak takut tapi malu kalau nantinya kalau soal beda kelas, karena Islam agama yang benar dan tidak ada kesalahan pada kitab sucinya. Dari Mamak Tikno, ketahuan Andre Tunggal isi kepalanya gak ada apa-apanya. Dia tidak mau memberitakan kebenaran Alkitab. Ya, ada apa dengan Alkitab sehingga ia tidak mau berdebat? Dari Sarjono Semarang, Andre Tunggal beraninya di belakang, suka fitnah, suka menghujat. Kalau diajak berdebat, terbuka tidak berani. Mohon introspeksi diri. Dari Elon Kaskus, kalau debat Oten suka ngeles, misal debat masalah Quran dan hadis, setelah ditampol jawaban bener, loncat lagi ke topik B. Udah kalah nih, giliran muslim nanya, masalah kitab mereka ngaco, kagak ada data. Dari Bukhari, murtadin itu orang buangan karena kedunguannya. Mu'alaf itu orang pilihan dan rata-rata cerdas berakal sehat. Terbukti pendeta selalu tengkurap karena debat dengan mu'alaf. Dari Kristen Bani Paulus, Oten yang sering koar-koar gak bakal berani debat, apalagi debatnya debat terbuka, gak ada satupun yang berani. Dari Mei Sujono, sampai akhir zaman Kristen gak mungkin bisa mengalahkan Islam. Dari Tasrif Samangka, Andre takut debat terbuka karena takut nanti nambah lagi mu'alaf. Dari Vivo Y71, oke, kalau Andre Tunggal mengatakan para pendebat itu kampungan dengan cara debatnya, ya sudah, Andre Tunggal saja yang berdebat.
Dari user pendeta Andre Tunggal itu yang pendeta kelas kampung. Dari Edos Kada, bagaimana pendeta-pendeta yang suka keluar-keluar bidat hujah, dia sebar-sebar berita hoak. Ayo dong tampil debat. Dari masalah mantan pendeta, bagaimana masih cari perpuluhan demi perut. Ya, itulah tadi komentar-komentar dari para sahabat-sahabat muslim menanggapi tentang kepengejutan dari Andre Tunggal yang tidak berani saat ditantang debat tatap muka oleh Mu'allaf Jazlin. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.